Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UG TV dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan saya Sandi Suryo Prayogo di acara UG Talks. Acara ini dapat disaksikan melalui televisi digital pada kanal siaran UG TV, dapat juga melalui web UG TV pada URL ugtv.co.id. Rekaman ini juga nantinya dapat disaksikan kembali melalui YouTube pada kanal UG TV Official. Selama 60 menit ke depan, kita akan mengulas materi dengan tema yang cukup menarik dan juga cukup baru nih menurut saya, yaitu pertanian cerdas dan presisi pada tanaman herba. Nah, Indonesia telah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan tanaman herbal dan juga pengobatan tradisional. Pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kini, memasuki era revolusi industri 4.0, teknologi seperti artificial intelligence, big data, Internet of Things, hingga digitalisasi laboratorium dan juga produksi mulai mengubah cara kita meneliti, memproduksi, bahkan memasarkan produk-produk herbal. Lalu, bagaimana tradisi dapat berjalan beriringan dengan inovasi teknologi? Nah, disinilah kita akan membahasnya dalam UG Talk selama 60 menit ke depan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber kita yang spesial. Kita sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Charles Silalahi yang merupakan Plan Manager PT Mekosin Indonesia. Salam kenal Pak, apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Oke. Baik, yang kedua di sini juga hadir narasumber kita Profesor Dr. Tubagus Maulana Kusuma Eskom MNSC yang merupakan koordinator tim pengembang UG Technopark. Apa kabar, Prof? Sehat? Baik, Mas Andi. Oke. Alhamdulillah sehat. Ya, oke, Bapak-Bapak, mungkin kita langsung diskusi santai aja, Pak ya? Ya, oke. Nah, Pak, kita kan ingin membahas tadi tentang pertanian cerdas dan juga presisi pada tanaman herbal. Tentunya sebelum masuk ke pertanian cerdas dan presisinya, mungkin ke objeknya dulu nih, Pak, itu tanaman herbal gitu. Nah, menurut Pak Charles, mungkin dari Pak Charles dulu ya. Oke. Sebenarnya tanaman herbal itu apa sih Pak? Dan kemudian bagaimana tantangan kita saat ini nih di zaman sekarang tentang bagaimana membudidaya tanaman herbal. Nah, mungkin itu dulu Pak. Oke, tanaman herbal itu adalah tanaman yang bisa kita dapatkan di sekitar rumah, gitu ya. Yang bisa kita sebut, kalau istilah kita zaman dulu, menyebutnya itu bahwa apotek. Apotek hidup ya. Hidup. Contoh misalnya adalah jahe, kemudian kunyit, dan yang lain yang bisa dimanfaatkan atau difungsikan untuk membantu tubuh bisa bekerja dengan lebih baik. Seperti itu yang disebut dengan tanaman herbal. Kemudian tantangan kita, terutama di zaman generasi sekarang yang disebut dengan Gen Z ya, bagaimana cara mengembalikan mindset bahwa tanaman herbal itu sebenarnya bisa membantu menjadi obat lah ya di beberapa gejala penyakit. Nah, kalau zaman Gen Z sekarang ini kan bagaimana dia kalau sakit dimakan sesuatu akan cepat sembuh. Kita tahu bahwa herbal itu mempunyai proses untuk bisa meringankan, ya. Tetapi yang menjadi poin utama dengan herbal itu bahwa dia itu alami untuk efek jangka panjang. Mengkonsumsi herbal itu sebenarnya tidak ada efek yang negatif. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk tantangannya nih Pak, bagaimana sih membudidaya tanaman herbal itu sekarang gitu Pak? Kira-kira dari, kalau dulu kan mungkin banyak orang-orang tua yang paham betul gitu ya, fungsi dari setiap tanaman herbal, mereka hafal, tanamannya jenisnya apa, terus kalau sakitnya ini mereka metik sendiri ini. Nah, sedangkan di zaman ini nih Pak, kira-kira apa sih tantangan terbesarnya sehingga untuk melakukan budidaya dari tanaman-tanaman tersebut? Oke. Bagi petani herbal, tentu kita tahu perubahan iklim atau climate change
yang dalam sekarang ini, kalau zaman dulu kita mendengarkan prediksi atau ramalan cuaca, hampir bisa ditebak bahwa itu akan realisasi. Tetapi sekarang ini bisa saja pada saat sore harinya, pada saat siang harinya terang, sore harinya tiba-tiba mendung. Mendung ya. Dan climate change ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari petani jahe atau petani herbal yang lain. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah pendistribusian atau pelemparan pasar dari herbal itu sendiri sebenarnya sudah bisa dibilang tergantikan lah dengan sesuatu yang kita perlu analisa apa penyebabnya. Nah, sehubungan dengan itu juga, apakah memang perubahan iklim ini yang mempengaruhi banyaknya hama? Ya. Jadi memang dibutuhkan teknologi bantuannya untuk bisa mengatur parameter tertentu yang menggantikan climate yang normal yang dibutuhkan oleh tanaman herbal tertentu. Oke, jadi tantangan utamanya yang jelas iklim ya, Iklim. Pak ya. Kemudian tadi hama ya, karena ada perubahan iklim, tentunya hamanya juga semakin bervariatif. Betul. Gitu ya, dan itu tantangan-tantangan baru kita bagaimana bisa membudidayakan tanaman herbal gitu ya dengan perubahan-perubahan ini. Ya, perubahan-perubahan Gitu ya. iklim. Nah, oke. Nah, sebelum menjawab ke arah sana nih, Pak ya, mungkin saya ke Prof. Bembi dulu. Saya manggilnya Prof. Bembi nggak Iya, apa-apa, silakan. Pak ya? Oke. Oke, Prof. Kalau kita bicara tentang judulnya pertanian cerdas dan presisi, mungkin biar pemirsa UTV tahu dulu, kalau pertanian cerdas dan presisi ke sudut pandang industri, itu Prof. Itu seperti apa sih, Prof? Ya, kalau kita bicara kan yang pertama ada kata pertanian ya. Ya. Kan semua mungkin kita sejak zaman dulu mungkin nenek moyang kita sudah bertani, sudah tanam ya sejak dulu ya. Dengan cara mereka saat itu ya, sekarang muncullah teknologi yang mendukung pertanian ya. Kemudian mulai ada kebutuhan akan bahwa selama ini mungkin kayak treatment terhadap tanaman itu dilakukan secara menyeluruh ya, artinya satu yang sakit semua juga kena treatment gitu ya, gitu ya. Kemudian juga penggunaan pupuk dan sebagainya juga dilakukan untuk semua tanaman secara ya tanpa memandang tanaman yang mana ya, karena kan sulit membedakan. Tapi sekarang dibutuhkan gimana caranya ya kita bisa memberikan nutrisi tanaman atau mentreatment tanaman tepat untuk tanaman tertentu yang memang kita tuju gitu misalnya ya, dengan dosis yang tepat gitu ya, supaya nanti hasilnya juga optimal gitu ya. Nah, maka kan dibutuhkan sebuah data apa ya, dibutuhkan instrumen ya. Kita untuk perlu melakukan sensing ya, penginderaan ya terhadap kondisi tanaman, kemudian kita perlu nanti mentreatment tanaman sesuai dengan hasil penginderaan tadi gitu ya. Nah, itu yang sehingga nanti pada saat misalnya tanaman tertentu mungkin dia kekurangan nutrisi, maka kekurangan nutrisi di yang mana ya, kita misalnya katakan ada NPK, N-nya yang kurang gitu, N saja diberikan, jangan NPK semua diberikan, mungkin NPK udah cukup ya gitu misalnya. Nah, ini saya rasa mungkin itu yang disebutkan dengan cerdas dan presisi ya. Cerdasnya ya tadi itu dia bisa mempelajari ya, udah sensing itu, kemudian berpikir sistemnya ya, dan dengan algoritma tertentu ya. Kemudian presisi ya tadi memberikan treatment yang sesuai dengan memang kebutuhannya gitu, ya tidak berlebih atau tidak kurang. Gitu. Oke, baik Prof. Luar biasa sih Prof. Jadi bagaimana yang sekarang penanganan secara mungkin gitu yang dipukul rata gitu pukul ya, rata, pukul ya. rata gitu. Kalau dengan perbantuan teknologi kita bisa mentreatmentnya sesuai dengan kondisi dari tanamannya gitu. Jadi nggak semuanya, mungkin bisa dikelompokkan dulu gitu. Terus penanganannya juga dilakukan pengelompokan gitu. Dan itu satu, dia menghemat biaya karena nggak harus melakukan perawatan keseluruhan. Itu yang kedua juga penanganan bisa lebih tepat. Gitu. Dengan efektif, efisien ya, gitu ya. Dan efisien. Oke. Nah kemudian Prof, dengan sekarang nih adanya Internet of Things, gitu, terus juga AI yang sangat booming, gitu. Kemudian juga ada big data, terus cloud computing. Kira-kira seberapa besar sih Prof peran teknologi-teknologi ini yang nantinya mungkin bisa mendukung pengembangan industri herbal di mungkin masa ini atau mungkin masa depan? Ya, jadi sekarang kan mulai berkembang ya teknologi IoT dan sebagainya, big data analytics ya, kemudian AI dan sebagainya.
cloud dan sebagainya. Nah, tentunya dengan adanya teknologi itu, bagaimana kita sebenarnya memanfaatkan teknologi itu dengan bijak gitu ya. Ya. Dengan bijak artinya kita mentreatment tanaman itu dengan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kita gunakan sistem yang memang kita butuhkan untuk, karena sensing itu kita bisa, bagian tanaman juga berbeda apa ya, treatment atau berbeda perilaku atau berbeda instrumen untuk melakukan sensing ya gitu ya. Contohnya mungkin anggur misalnya ya. Ya. Mas Andi juga mungkin terlibat Ya. nih dalam sistem itu ya. Bahwa kita mesti ngukur suhu di 3 ketinggian gitu ya. Ya. Karena merambat dari bawah kemudian ke atas sebagai itu. Contohnya misalnya bagaimana kita melakukan treatment itu. Nah, dengan teknologi ini kita bisa melakukan prediksi juga. Gitu ya. Tadi Pak Charles sampaikan juga bahwa climate change ini menjadi tantangan besar nih. Gitu ya. Dulu kita bisa memprediksi, wah mau hujan nih Pak gitu ya, kita bawa payung ya gitu ya. Hujan beneran ya gitu ya sering ya. Sekarang kadang-kadang sulit diprediksi ya. Iya. Gitu. Kita prediksinya kalau dulu prediksi misalnya 12 jam ke depan, sekarang mungkin kita perlu mungkin 3 jam ke depan gitu. Setiap kita berubah setiap saat ya. Karena kita memonitor atau memantau kondisi itu. Nah, ini biasanya untuk tanaman juga, terutama tanaman herbal ini pasti juga sensitif terhadap kondisi itu ya. Karena hasilnya nanti juga pasti akan dipengaruhi oleh perubahan iklim dan perubahan cuaca yang mungkin apa namanya akan mengganggu atau apa ya ya merusak itu ya tadi kualitasnya tanaman tadi. Oke, jadi memang sangat dibutuhkan sebenarnya Prof ya, dengan adanya tadi bantuan-bantuan teknologi-teknologi baru gitu untuk menunjang produktivitas dari budidaya tanaman-tanaman, terutama tanaman herbal ini nih. Tidak menggantikan tapi sifatnya membantu ya. Membantu ya, Iya Pak, kan, ya? membantu petani ya gitu ya. ya. Dalam Tidak menggantikan tapi membantu. membantu ya. Oke, baik, mungkin saya ke Pak Charles dulu nih Pak. Nah, ini sebagai plant manager di PT Mekosin nih Pak, kira-kira bagaimana sih kondisi terkini gitu ya tentang pertanian herbal di Indonesia? Mungkin juga bisa diceritakan di PT Mekosin Pak. Kemudian bagaimana transformasi digital yang mulai diterapkan, mulai dari PT Mekosin sendiri boleh, atau mungkin yang sudah ada di Indonesia atau yang akan diterapkan di Indonesia, mungkin boleh diceritakan. Kondisi terkini dulu. Kondisi terkini petani herbal di Indonesia pada prinsip seperti yang saya bilang tadi, memang mereka mulai berpikir apakah memang masih tepat untuk bisa mempertahankan komoditas untuk menghasilkan komoditi herbal itu, karena memang perubahan cuaca yang sangat berpengaruh ya terhadap hama dan juga produktivitas yang terjadi. Nah, makanya saya bilang tadi memang teknologi itu sangat dibutuhkan petani untuk bisa memonitor atau bahkan kalau perlu mengkondisikan climate yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh tanaman herbal itu. Nah, kalau di pabrik sendiri, saya sekarang ini di Mekosin, tentu di beberapa perusahaan atau industri pasti mengalami hal yang sama. Penerapan teknologi digital atau otomatisasi. Kalau yang diterapkan itu banyak di beberapa proses, ya. Bisa berada di instrumen inline atau memonitor parameter yang sedang inline dan aktif proses pada saat itu. Kalau zaman yang dahulu atau konvensional, kita harus membutuhkan satu action manual. Diambil dulu samplingnya, kemudian kita akan lakukan cek. Sementara sudah ada yang berlalu proses kan. Nah, sekarang ini dengan inline monitoring itu sangat membantu ketepatan bahwa sekarang itu parameter dari satu proses ini adalah sekian. Dan bisa langsung otomatis diambil kesimpulan. Ini diteruskan atau kalau perlu ditingkatkan ibaratnya suhu. Suhunya kita mau di angka 15 derajat Celcius misalnya. Tentu nanti secara otomatis si kompresor yang akan bekerja dia akan lebih tinggi kalau pakai inverter. Kalau dulu dicek dulu, kalau memang tinggi baru dibuka valve-nya atau bahkan ditutup. Jadi artinya sudah ada yang terlewat dulu, gitu ya. Nah, yang berikutnya di dalam hal kita dengan istilah preventive maintenance, ya, atau lebih naik lagi disebut predictive maintenance.
kita bisa memonitor bahwa si perlengkapan atau si sistem yang dipakai untuk proses tertentu ini sudah saatnya untuk diganti partnya apa tidak. Sudah saatnya untuk dilakukan maintenance apa tidak. Jadi artinya dengan adanya teknologi, prinsip pemadam kebakaran itu sebenarnya sudah bisa dieliminasi. Prinsip pemadam kebakaran kan pantang pulang sebelum padam. Atau memadamkan yang sudah terjadi kebakaran, kan itu pemadam kebakaran ya. Nah dengan teknologi kita bisa cegah. Ya sebelum rusak kita sudah perbaiki dulu. Kita sudah ganti. Jadi tentu penerapan teknologi dan digitalisasi seperti ini umum diterapkan di industri-industri yang menengah ke atas kalau menurut saya. Sehingga tidak terjadi adanya interupsi ini ya, servisnya tetap berjalan ya Pak Jalas ya. Tetap berjalan dan proses tidak sempat berlanjut dulu. Kita sudah tahu bahwa sudah schedule ya Pak ya. Sudah ada schedule maintenance ya. Maintenance sudah seperti itu. Belum lagi kalau sekarang ini kan ada teknologi atau sistem, kalau di SAP ada yang namanya modul maintenance. Jadi dengan record itu kita akan tahu nanti berikutnya kita akan melakukan maintenance yang apa terkait dengan si mesin itu. Jadi historinya terrecord dengan cloud tadi. Cloud ya. Ini udah masuk tahapan produksi berarti Pak ya. Dari bahan mentah yang diproses gitu Pak ya. Terus di pabrik lah istilahnya, di pabrik itu semuanya sudah termonitor gitu kalau sekarang ya. Sudah termonitor. Oke, baik. Kalau di PT Mekosin sendiri nih Pak, tanaman herbal terbanyak yang diproduksi atau dibutuhkan untuk diolah lagi itu apa? Oke. PT Mekosin itu dari sejak saya kecil semuanya udah terkenal dengan obat batuk herbal. Atau namanya dulu adalah obat tradisional dengan meren laserin. Laserin itu secara Pareto, kalau istilah kita itu yang paling banyak mempergunakan bahan baku herbal itu adalah jahe merah. Jahe merah. Ya, jadi hampir 80% bahan bakunya itu menggunakan jahe merah. Dan jahe merah itu bukan ekstrak, ya, tetapi benar-benar murni yang segar yang kita dapatkan dari petani dan langsung diolah dalam waktu 2-3 hari. Jadi di situ tantangannya juga, ya. Kita membutuhkan bahan baku yang segar dengan kondisi climate change yang tidak bisa diprediksi. Bahan baku jahe yang segar, tentu memang dengan bantuan teknologi yang mungkin bisa dibantu oleh Universitas Gunadarma untuk bisa melakukan pengontrolan terhadap parameter suhu dan parameter yang lain yang dibutuhkan oleh si jahe itu bisa menghasilkan rimpang yang baik dan produktivitasnya bisa meningkat. Seperti itu Pak. Baik, berarti produksi atau bahan baku terbesar itu di jahe merah ya Pak ya. Kalau jahe merah sendiri nih Pak, kira-kira kualitas yang baik dan buruk itu dilihatnya dari apa sih Pak? Ini saya penasaran aja sih. Sebenarnya secara fisik bisa kita lihat dari besarnya rimpang. Rimpang itu apa tuh Pak? Istilahnya adalah diameternya lah ya. Oke, jadi kalau yang sehat itu harusnya tidak kurus-kurus, gitu. tapi gemuk. Kemudian dari kesegaran, kalau kita potek istilahnya, si umbi jahe itu, dia akan kelihatan warna merah yang segar. Dan dia itu merata, jadi tidak terfokus, tertumpuk-tumpuk. Warna merahnya itu di beberapa bagian, tapi hampir rata. Kemudian dari sisi dia itu apa ya kita bilang ya mulus, tidak mengkerut. Jadi kalau jahe yang masih muda biasanya itu akan kelihatan seperti betul ada licin gitu Pak. Licin. Berbeda dengan yang sudah tua. Jadi yang sudah tua itu biasanya katanya umurnya yang 9 bulan. Ya. Tapi itu apakah memang kita bisa mempercepat waktu panennya mundur ke 8 bulan, ke 7 bulan atau 6 bulan dengan bantuan teknologi. Nah ini juga sesuatu hal yang perlu
kita research ya. Oke. Tantangannya ada besar nih Pak ya. Karena besar juga. pertama waktu umur produksinya ternyata cukup panjang ya. Cukup Pak, panjang, ya. Cukup 9 panjang bulan. ya, 9 bulan gitu. Kemudian tadi dari hasil produksinya di 9 bulan itu belum tentu semuanya hasilnya kan bagus Pak ya, tergantung dari iklim. Betul. Gitu. Berarti dari sisi teknologi nih Prof. Iya. Butuh waktu 9 bulan untuk Memantau itu ya. memantau itu Prof. Terus kemudian perlu ada sortir nih Prof ya. Iya. Perlu ada sortir, Grading mana ya. yang grading ya, mana yang kualitas. Mungkin Prof Bambi ingin Iya. kira-kira teknologi apa nih Prof yang masuk, Menantang Prof? sekali ya. Artinya Menantang ternyata. yang digunakan bahan baku yang digunakan oleh obat batuk kira-kira oleh Vikosin adalah jahe merah segar ya. Jahe merah segar. Kalau berarti fresh ginger ya gitu ya. Nah ini segar ini kan berarti kan ada periodenya ya. Gitu Pak Charles betul ya. Betul, Pak. Nggak boleh lewat dari periode tertentu karena kalau nggak nanti udah nggak fresh lagi gitu ya. Betul. Dan tentu dampaknya ke obat batuknya sendiri juga menurun pasti ya kadar khasiatnya ya gitu ya kalau sudah berubah. Nah ini tantangan tersendiri untuk bisa bagaimana storage ya gitu ya yang menjadi penting. Nah tadi kait dengan 9 bulan itu kan bisa jadi nanti ketika kita pantau dengan sistem misalnya ya, kan kita juga bisa pantau juga apa yang terjadi pada tanaman itu ya selama sekian bulan itu ya. Nah, mungkin bisa jadi dengan teknologi cerdas prediksi mungkin mudah-mudahan bisa diprediksi juga bahwa apakah memang harus 9 bulan gitu atau ada periode tertentu yang memang ada kandungan tertentu dalam jahe merah yang maksimal yang dibutuhkan oleh obat batuk tadi gitu ya. Itu yang mungkin bisa juga dipantau. Dan tentunya pengendalian kalau saya lihat dari iklim tadi mungkin pengendalian environment dari tanaman tadi itu menjadi penting ya. Nah, saya berpikir mungkin greenhouse bisa menjadi solusi ya. Iya. Gitu ya, karena di greenhouse atau mungkin microclimate ya. Climate kita bisa mengendalikan kondisi ya, nggak terpengaruh oleh cuaca luar eksternal ya. Kendalikan, tapi tentunya juga pasti ada drawbacks juga ya gitu ya, yang kita akan lihat itu kita perlu carikan solusi sehingga kita bisa menjaga betul gitu ya. Atau mungkin bisa mempercepat proses mempercepat panennya ya, gitu ya. Misalnya dengan penggunaan grow light misalnya gitu ya. Jadi nggak produksinya terus-terusan. Iya, terusan gitu kan dengan grow light sehingga bisa mempercepat panennya gitu ya dan juga terkontrol ya. Sehingga diharapkan jahe merahnya itu juga punya kualitas yang sangat baik gitu. Gitu. Ya, baik Prof. Ini menarik nih Pak. Ini saya banyak yang akan mau ditanya juga problem-problem atau kendala selama budidaya atau bahkan selama tadi penyimpanan bahkan pengiriman gitu ya. Kemudian ada Prof Bambi yang langsung bisa ngasih ide nih kira-kira solusinya apa gitu. Oke, baik nanti sebelum kita masuk ke sana mungkin mohon izin Prof dan Pak Charles kita saksikan jeda dulu. Kita harus jeda dulu sejenak, gitu. Jangan kemana-mana. Pemirsa JTV, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Baik, terima kasih kepada pemirsa UTV yang masih setia menyaksikan program UG Talk dengan tema utama kita, pertanian cerdas dan presisi pada tanaman herbal. Di sesi pertama tadi kita sudah mengenal ya tanaman herbal itu ada apa, gitu ya, kemudian bagaimana tantangannya dan bagaimana proses budidayanya, terutama di jahe merah, gitu. Kemudian bagaimana pertanian cerdas dan presisi bisa diterapkan ke kendala-kendala yang ada di pertanian yang ada di tanaman herbal jahe merah tersebut, gitu. Namun kita akan lanjutkan diskusinya karena saya masih penasaran nih Pak sama jahe merah gitu. Karena saya juga sebenarnya sering Pak minum jahe merah. Oke. Ya, baik Pak Charles. Ini kan kalau dari kebutuhan sendiri kan sebenarnya sangat besar ya Pak ya. Iya. Gitu. Mungkin saya nanya di pasarnya dulu nih Pak. Sebenarnya apakah ada penurunan Pak permintaan di pasar gitu ya terkait dengan tadi jahe merah atau mungkin obat herbal gitu ya kalau secara umum ya.
obat herbal, apakah masih konsisten gitu? Karena kan generasinya udah beda nih Pak. Betul. Gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan dulu sedikit Pak sebelum kita bahas ke tanamannya lagi. Ya. Kalau menurut survei sebenarnya dari pasar ya, kita lihat dari industri yang mempergunakan obat herbal itu kan makin bertambah. Oh gitu. Tentu kebutuhan untuk obat herbal itu akan justru meningkat kalau menurut saya. Cuman memang apakah ada pergeseran dengan pergantian generasi? Ya. Kalau zaman kita, di zaman kami baby boomers ya kan ya, kalau kita mengalami gangguan tentu kita dengan sabar mempergunakan yang herbal dulu. Ya. Kalau dengan zaman sekarang, dengan Gen Z itu, begitu dia sakit, dia baca, oh ini bisa menyembuhkan, langsung pakai yang chemical. Ya kan ya? Nah sebenarnya, apakah mungkin karena generasi itulah yang mengakibatkan bahwa melirik terhadap obat-obat herbal itu berkurang, gitu ya. Nah, tentu ini yang menjadi tantangan juga bagi kita, bagaimana mensosialisasikan bahwa penggunaan herbal itu tidak kalah baiknya dibandingkan dengan mempergunakan yang tepat dengan yang chemical, seperti itu. Berarti harus ada iklan gitu Pak ya, pemberian informasi tentang fungsi dan manfaatnya dari obat tanaman herbal dibanding yang chemical gitu. yang chemical. Kalau kita lihat obat-obat tradisional zaman dulu ya, gitu Pak Ajar ya. Kadang orang tua kita kan sering mungkin kalau masuk angin gitu ya, dikasih jahe gitu ya, air jahe gitu. Enggak, dulu nggak beli ini ya, ikut nanam jahe di rumah, dia ditabut kemudian dibuat air jahe gitu ya. Dan juga beberapa mungkin Tiongkok juga terkenal juga dengan obat-obatan herbal ya Pak. Nah itu artinya mungkin semua sudah sejak lama obat-obat herbal itu dirasa manfaatnya gitu ya, dan itu menyembuhkan ya, dan tentunya aman mungkin Pak ya, ya, lebih aman dibanding obat-obat yang produksi oleh kimia ya, chemical ya gitu ya. Jadi mungkin nggak tahu kalau dari sekarang ya, apakah ada mungkin rasa ingin takutan ya untuk kalau minum obat-obat yang kimia nanti jangka panjangnya seperti apa, sehingga mungkin mudah-mudahan ini meningkatkan konsumsi obat herbal ya gitu ya, artinya lebih untuk supaya lebih aman gitu ya, obat-obat lebih alami ya penyembuhannya ya gitu ya. Ya, itu sih karena kan generasinya beda nih Pak. Mungkin apakah informasinya diteruskan dari orang tua ke anak, kalau obat-obat itu lebih tidak beresiko jangka panjang gitu ya, tidak berdampak jangka panjang. Nah, itu mungkin. Dan menurut pendapat Pak Charles, sepertinya pasarnya akan justru meningkat nih Pak ya. Harusnya ya? Harusnya. Tapi memang itu tadi saya bilang, kita dari zaman yang sudah umur 50 tahun ke atas, Prof. Kita bagaimana cara campaign terhadap manfaat ini ya. Ini bahwa sebenarnya efek dari herbal itu tidak kalah cepat, tidak kalah baik dibandingkan dengan obat kimia. Yang perlu yang kita sampaikan bahwa obat kimia itu ada nggak riset bahwa efeknya terhadap organ-organ tubuh itu jangka panjangan seperti apa? Mungkin itu yang akan merubah nanti di era yang sekarang ini, akan melirik lagi di zaman kita yang dulu beralih kembali untuk herbal. Karena memang potensi bahan baku dan obat-obat herbal di Indonesia ini kan sangat subur Pak. Betul. Ya. Karena memang kita ini berada di daerah yang tropis. Di mana obat herbal itu kan tumbuh subur. Ya. Kemudian di Indonesia itu banyak perguruan tinggi, banyak badan-badan yang melakukan research, contoh BRIN, perguruan tinggi termasuk UG, yang akan bisa memfasilitasi bahwa fungsi atau menciptakan obat herbal yang lain untuk kesehatan itu seperti apa. Jadi artinya sangat berpotensi bahwa Indonesia ini nanti akan menjadi penyuplai obat herbal terbesar di Asia. Gitu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih nih infonya. Nah, kita kembali ke tema utama kita lagi nih Pak, tentang pertanian cerdas dan presisi. Oke.
terkait ke jahe merah tadi Pak, kalau perbandingan antara lahan dan juga hasil produksi dari jahe merah itu sebenarnya seberapa banding berapa sih Pak? Misalkan saya punya lahan misalnya 1000 meter gitu, itu kira-kira bisa memproduksi berapa kilogram untuk satu kali panen? Kira-kira ada gambaran nggak Pak? Kalau saya dari sisi pabrik, Ya, kurang begitu update dengan hasil dari petani. jahe petani dari luasan tertentu. Oke. Ya, tinggal memang yang selalu kita dapatkan info dari mereka bahwa kalau Bapak butuh besok harusnya sudah diinfo hari ini paling lambat, sehingga dia butuh waktu untuk melakukan panen, untuk mempersiapkan stok sesuai dengan yang kita butuhkan tadi. Jadi kita tidak pernah tahu bahwa Butuh berapa lahan gitu Pak ya? berapa lahan untuk menghasilkan kebutuhan saya per hari. Oke. Nah ini mungkin yang bisa dibantu ini nanti. Iya. Lebih ke pemenuhan ini ya, Pemenuhan kebutuhan bahan bakunya ya, kapasitas gitu ya. bahan baku ya. Ya. Ya karena jika kita mau riset kan Pak, kita harus tahu nih di lahan berapa dengan luasan berapa gitu ya. Iya. Kita bisa dalam 9 bulan itu kita bisa panen berapa kilogram. Nah, jika Kilogram dari luasan tertentu. betul, jika kita ingin merubahnya ke dalam sistem tertutup seperti greenhouse, berarti kan kita juga harus memperhitungkan nih Pak, Iya. greenhouse-nya butuh sebesar apa untuk dapat memproduksi bahan baku Iya. memenuhi kebutuhan bahan baku gitu ya. Dan mungkin Prof Bembi punya ide nih Prof, kira-kira bagaimana sih Prof untuk meningkatkan kapasitas produksi gitu Prof ya. Iya. Terutama di greenhouse. Greenhouse itu kan kalau kita tahu biayanya besar gitu Prof ya, modalnya lumayan gitu. Terus lahannya juga mungkin terbatas ya Prof ya. Monggo, Prof. Kalau kita lihat lahan terbuka ya, katakan tadi komoditasnya jahe merah misalnya, tentu kan butuh luasan yang lumayan ya, tapaknya itu lumayan ya. Betul. Apalagi misalnya satu batch produksi mungkin bisa butuh ratusan kilogram ya, wah ya gitu ya. Dan itu kan produksinya bisa setiap hari ya Pak itu ya, batchnya tergantung batchnya ya. Dan dengan luasan tertentu, dengan sekarang berkurangnya lahan pertanian kita gitu ya, beberapa tentunya juga pasti akan berpengaruh juga ya gitu. Dan mungkin kita perlu strategi tertentu gimana cara dengan tapak yang sama gitu ya, area yang sama kita bisa memiliki mungkin lahan yang berlapis gitu ya, mungkin bertingkat lah. Jadi mungkin katakan misalnya contohnya vertical greenhouse gitu ya, greenhouse vertikal. Tapi tentunya kendala lain juga ada nih gitu ya. Tanaman jahe kan membutuhkan cahaya matahari ya Pak Charles ya. Mungkin sekian persen dari cahaya matahari itu harus kena di tanaman jahenya, sehingga ketika kita membangun sebuah greenhouse vertikal, tantangannya adalah apakah jahe yang bawah itu kena cahaya matahari gitu ya. Yang atas mungkin kena karena kan greenhouse-nya matahari langsung kena ya, tapi yang bawah itu kan perlu treatment khusus karena dia tertutup oleh bagian atas. Nah ini perlu strategi itu sendiri, bagaimana kita mengatur susunan tanamannya juga bagaimana supaya matahari itu bisa tembus ke bawah, atau kita bisa menyiasati dengan menggunakan metode lain, misalnya menggunakan grow light, gitu ya, grow light. Kita dengan menggunakan full spectrum grow light misalnya, kita bisa membuat di situ seolah-olah ada cahaya matahari gitu ya, yang digunakan oleh tanaman untuk fotosintesis gitu ya. Nah ini tentunya perlu juga energi ya. Betul. Energi pasti bertambah nih. Cukup besar tuh. Tambah grow light ya. Kalau tadi lahan terbuka tanam aja udah nggak perlu ada listrik atau apa ya. Tapi kita membuat greenhouse, ketika kita membuat bertingkat, tentunya kita perlu treatment tersendiri. Tentunya perlu supply energi yang lebih besar dari lahan terbuka. Tetapi kelebihannya adalah terkontrol gitu. Gitu. Nah sekarang tinggal kita mau lihat yang mana nih. Jangka panjangnya, kalau lihat jangka panjang, tentunya kita perlu lihat juga masalah sustainability ya, keberlanjutan ya, energi terutama ya, gitu ya, pemanfaatan panel surya misalnya, energi surya ya, gitu ya, untuk bisa bagaimana greenhouse ini bisa mandiri, dia membiayai dirinya sendiri ya, listriknya gitu ya, sehingga tidak membebani lagi bahwa tambahan listrik itu pengguna listrik itu tidak diambil dari tempat lain, diambil dari dirinya sendiri gitu dengan adanya tadi. Nah, tapi tentunya kan mungkin initial cost-nya juga lumayan ya di awal ya. Nah, tetapi kalau kita hitung jangka panjang akan lebih murah karena tadi panennya akan dengan grow light tadi kan panennya akan lebih waktu lebih pendek ya untuk bisa panen, produktivitasnya akan meningkat gitu ya. Nah, ini kelebihannya mungkin itu ya. Dia dibanding dari cost yang dibayarkan di awal, tapi nanti akan mencapai break even-nya ketika
panennya justru meningkat gitu katakan. Kalau tadi satu lahan cuma satu layer, sekarang katakan ada 4 layer gitu, di tapak yang sama. Gitu. Berarti dia maksudnya dapat kali lipat ya gitu ya, di tapak yang sama. Nah ini harusnya bisa mengcover initial cost tadi gitu ya, di jangka panjang. Kira-kira mungkin itu, Mas Andi. Oke, luar biasa nih Prof. Berarti kita bisa ya menggunakan greenhouse gitu ya, mengkonversi yang tadinya lahannya lahan horizontal, Iya. itu kita ubah menjadi lahan vertikal. Tentunya kita ada perhitungan dulu nih Iya. terkait luasannya biasa berapa, memproduksi berapa gitu, terus kita ubah ke vertikal gitu. Terus karena vertikal tadi kan tentunya kendalanya di cahaya matahari ya Prof. Iya. Ya? Kendalanya di cahaya matahari, bagaimana pemenuhan cahayanya bisa kita tangani atau bisa kita support dari menggunakan Grow light grow misalnya, light, ya. gitu ya, grow light. Nah, cuma grow light itu kan ada keterbatasan di energi, Iya. gitu karena kita harus nambah energi lagi nih untuk grow light, gitu. Sehingga solusinya dengan menggunakan energi baru terbarukan, Terbarukan, gitu kan. Ya, ketahanan energi dan ketahanan pangan ini sesuatu yang sangat Saling- berdampingan, saling mendukung. saling mendukung, Iya. gitu. Gitu. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan hasil produksi di lahan yang lebih kecil, Iya. gitu Prof. Ya. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, apakah sudah ada atau sudah pernah diterapkan, Pak? Entah itu di PT Mekosin atau mungkin di industri lain gitu. Terus terang memang kalau di PT Mekosin yang greenhouse itu belum, karena memang kita belum berpikir supply chain yang dari awal. Oke. Kita masih dari petani Oke. dapatkan jahenya. Kemudian untuk yang energi terbarukan, yang mempergunakan dari cahaya matahari, atau ya. dari angin, Iya. memang di beberapa perusahaan itu sudah dipakai, Oke. terutama yang mempergunakan solar cell. Iya. Ya itu yang paling efektif memang di beberapa perusahaan, umumnya di Jabodetabek kita berbicara ya, banyak yang sudah mempergunakan solar panel. Oke. Bisa kita lihat terutama di jalan raya tuh, jalan Oh iya, raya. sebenarnya banyak. Solar panel itu sesuatu hal yang efektif Ya. dan yang paling tepat dibandingkan dengan energi terbarukan yang Ya. lain. Oke, baik. Kalau saya baca-baca nih Prof, itu ada sih Prof beberapa ya yang udah mencoba menanam umbi-umbian tapi di planter bag Prof. Gitu. Kan kalau jahe merah kan termasuk umbi ya, Ya. Pak, Iya. masuk umbi gitu ya. Yang dipanennya tuh justru di bagian bawah ya. Bawah, kan. Bagian bawah. Jadi bisa vertikal. Jadi kita taruh planter bag vertikal gitu ya. Penyiramannya bisa drip juga. Drip. Yang drip irigasi per planternya tuh udah ada dripnya gitu. Jadi nanti pada saat panen langsung dipanen sama polybagnya. Iya. Nanti diambil polybagnya itu yang dipanen jahenya, nanti polybagnya diganti tanahnya lagi. Dan juga bisa pakai media lain juga ya. Jadi lain juga Tertentu bisa. juga ya. Ya, aeroponik juga memungkinkan, cuma aeroponik itu maintenance-nya cukup Iya, lebih kompleks ya. Kompleks ya, cukup Iya, kompleks. Harus ada filter airnya gitu ya. Iya. Karena kan penyumbatan akibat nutrisi gitu. Banyak. Nah, waktu itu kita sempat Prof ya. Kita buat tanaman sayur ya Prof yang menggunakan aeroponik Iya. gitu. Udah panen beberapa kali Pak Charles gitu, Iya. tanaman sayur-sayuran gitu. Cuma kendalanya nanti setelah panen itu biasanya banyak nozzle yang mampet. Nah, aeroponik itu kan kita nyemprot di akar, jadi disemprot akarnya. Kita semprot bagian akar, bagian bawah. Nanti setelah beberapa bulan gitu, karena nutrisinya biasanya mengkristal, itu jadi penyumbatan. Iya. Gitu. Nozzle ya. Ya, di nozzle-nya gitu. Itu ada juga yang menggunakan media lain juga Prof, kayak model pakai yang bulat-bulat gitu Iya. ya. Itu ada. Nah, itu banyak sih, kita mungkin bisa mencobanya nih Prof. Betul. Menanam tanaman umbi tapi Iya. Dengan media yang berbeda Iya, ya. di media-media Nah, ini berbeda, terus di dalam greenhouse nih tantangan. Adanya kayak sama antara Germa dengan PT Mekosin ini justru malah membuka peluang tadi itu gitu ya. Iya. Gitu. Kita udah ngobrol-ngobrol juga Pak Charles ya gitu ya terkait dengan ke depan kita seperti apa, dan saya rasa memang itu suatu sinergi yang sangat baik ya saya pikir ya. Kerjasama perguruan tinggi dengan industri ya ini. Kalau di luar negeri itu sangat erat ya hubungan industri dengan perguruan tinggi itu ya. Ini kita mulai di sinilah gitu ya terkait dengan Di masalah yang ada di industri. betul. gitu, Prof, ya. Dan apa yang kita sudah jalan-jalankan di Technopark ini kan, di Technopark ini kan juga beberapa sudah kayak mungkin tadi ya greenhouse mandiri tadi dengan Kementerian Energi, kemudian juga sistem digital twin yang kita gunakan ya untuk bisa memantau. Kalau hanya IoT saja mungkin
sudah banyak ya gitu ya. Tapi kita sudah menggunakan digital twin. Kita melihat ya bagaimana physical system dan juga virtual system itu, atau dulu namanya di industri 4.0 ada cyber physical system ya, gitu ya. Cyber system dan physical systemnya kita buat berdampingan dan itu persis sama gitu ya. Sehingga kita bisa memantau, dan itu dua arah ya, interaktif ya. Kita juga bisa melakukan simulasi gitu ya. Bagaimana tanaman tadi itu kadar nutrisinya bisa kita atur ya. Bisa kita ambil juga gambar ukuran tanaman, progres pertumbuhannya, kemudian warna daunnya, apakah ada perubahan pada warna daun, apakah ada perubahan pada dimensi daunnya misalnya. Oh, tanaman ini mungkin tumbuhnya kok mestinya udah seminggu ini udah ukuran rata-ratanya sudah sekian misalnya, ternyata ini kok belum, atau mungkin tingginya ini kok taman ini kok nggak cepat tumbuh nih gitu ya di minggu kesekian, dan dengan nutrisi mungkin jangan-jangan ada kesalahan dalam pemberian nutrisi, unsur mana yang mungkin kelebihan atau kekurangan misalnya, itu kita simulasikan. Itu saya rasa itu bisa membantu bagaimana nanti saat panen nanti hasilnya. Kata jahe merah tadi, itu jahe merah memang sudah dipantau terus ya sejak awal dengan real time simulation tadi di digital twin, sehingga hasilnya itu akan optimal gitu. Panennya akan, tadi harapan bahwa hasil jahe merahnya itu dengan kualitas unggul itu akan dihasilkan, dan dampaknya adalah obat yang dihasilkan itu juga akan mujarab gitu ya, gitu ya, untuk menyembuhkan penyakit. Ini memang harus ada kolaborasi nih Pak ya. Betul. Harus ada kerjasama, kita mencari solusi atau bahkan mencari alternatif untuk produktivitas yang lebih unggul gitu ya, lebih bagus dan lebih banyak lagi. Gitu. Untuk tinggi juga perlu belajar juga dari industri, karena kan industri kan udah malang duluan. Iya, because udah malang melintang sekian dari tahun 61 ya Pak. 61. Pak Charles ya. Nah, ini kita perlu belajar juga, saling belajar kita. Saya rasa itu belajar bersama lah. Zaman kita dulu sekolah kan belajar bersama ya untuk bisa mencapai prestasi yang baik. Ini saya rasa ini bisa sangat baik ya. Kalau dari PT Mekosin sendiri Pak, ini pernah mencoba nggak sih Pak untuk menanam jahe merah sendiri gitu, atau selama ini memang dari petani semua? Belum. Belum ya Pak ya. Nah, ini langkah langkah pertama mencoba menjadi petani. Langkah awal ya. Langkah awal gitu. Oke. Nah, kemudian dari tahun ke tahun nih Pak. Ini kan udah jalan dari tahun 61 sampai sekarang itu udah 80, udah 60 tahun ya Pak ya. Udah 64 tahun ya. 64 tahun. Itu ada nggak sih Pak perbedaan entah itu kualitas ataupun kuantitas dari sisi petani antara dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang, apakah sama segitu ya, atau mungkin sekarang itu ada penurunan atau supply-nya ada peningkatan ya, supply-nya, atau kualitasnya memburuk atau kualitasnya membaik, apakah itu ada periodiknya atau ada penurunan atau peningkatan? Oke, berbicara dari supply jahe merah dari petani, memang itu sangat tergantung dari situasi. Ya, kalau musim tidak hujan, tentu nanti suplainya itu akan melimpah, akan gampang kita dapatkan. Tetapi kalau zaman penghujan, nanti alasan mereka busuk. Karena terlalu banyak air ya Pak ya? Terlalu banyak air. Jadi memang supply itu sangat tergantung dengan cuaca tadi. Gitu. Itu mungkin penyebabnya terkait dengan jumlah kebutuhan yang kita minta ke mereka, kadang terganggu dengan hal seperti itu. Tapi kalau dari tahun ke tahun sama Pak ya? Kurang lebih ya? Sama. Sama ya? Sama. Hanya nanti cuaca hujannya lebih banyak di bulan apa itu yang... Karena kan di kita kadang suka nggak sama nih Pak ya? Betul. Di tahun ini hujannya di bulan apa, tahun depan beda lagi gitu ya. Kayak gitu. Ya, oke Pak, mungkin sedikit pertanyaan lagi. Kalau berbicara tentang logistik nih Pak, kan saya bilang, mungkin saya dengar ceritanya juga dari Prof. Bembi kalau PT Mekosin ini ngambil dari daerah Sumatera, itu cukup banyak Pak ya? Betul. Gitu. Nah itu kan 2 hari nih Pak harus nyampe ke pabrik untuk diolah. Nah, itu logistiknya pakai apa Pak? Kalau kita berbicara logistik, tentu kita akan menghitung inventory, kan itu ya. Nah itu tadi inventory yang kita punya itu karena fresh, maka kita akan memperhitungkan kebutuhan untuk 2-3 hari. Tentu dari perjalanan dari Sumatera, anggap misalnya diambil dari Lampung, paling tidak kan 1 hari. Ya. Pada saat kita butuhkan di hari tertentu,
sekitar 1 minggu sebelum kita harus info. Oke. Supaya mereka bisa mempersiapkan dan melakukan pengiriman lewat transportasi. Oke. Itu jalur darat laut, Jalur Pak? darat. Oke. Berarti storage juga di jalan juga perlu perpikirkan ya Pak ya? Tidak hanya itu, di gudang ya gitu ya? Nah itu yang belum sampai kita ukur sampai sejauh Iya. itu, Pak. Jadi kita hanya ukur pada saat kita terima. Pada saat kita terima ini tumbuh jamur, ya kita akan tolak. Oh iya. Pada saat kita ada QC-nya, Pak, terima ya. dia sudah mulai layu, kita akan tolak. Oke. Gitu. Jadi memang benar-benar yang fresh. Sementara kalau dia ada gangguan di jalan, gangguan transportasi, atau terjadi longsor seperti yang terjadi sebelumnya, atau ada demonstrasi, nanti akan terganggu. Oke. Ya sehingga memang kami dari sisi industri yang memproduksi tanpa supply chain kami juga yang memikirkan produksi jahenya, memang ini sangat terganggu. Oke. Ya sangat menggantungkan supply-nya dari petani. Oke. Karena sebagian besar dari Sumatera nih, Pak, atau Sumatera. Ada juga sih dari puncak. Oke. Ya, cuma memang mesti ada safety net ya sebetulnya ya, untuk menjamin supaya produksi berjalan terus ya gitu ya. Walaupun kondisinya mungkin bisa terganggu gitu ya. Cuman memang dari diskusi kita tadi pagi ada potensi improve di dalam proses warehouse atau inventory di gudang. Warehouse. Apa sih yang kita pikirkan, parameter apa di jahe itu yang disebut dengan fresh? Iya. Ya, itu betul. Nah, bantuan untuk research ini tentu apakah dengan mempersiapkan warehouse-nya atau gudangnya itu fasilitasnya disiapkan untuk memenuhi syarat-syarat atau parameter untuk menjamin si jahe merah itu fresh. Paling tidak kalau bisa sampai 1 bulan, Pak. Ya, Iya, itu udah aman ya. sangat Sudah membantu aman banget itu. pada Ya. prinsipnya. Tidak perlu ada freshness parameternya itu ya. Betul. Jadi sangat tidak tergantung dengan cuaca, kemudian sangat tidak tergantung dengan Distribusi gitu, logistik distribusi, ya. logistik, jalan dan segala macam. Oke. Terus kalau ngomongin storage juga kan banyak nih, Pak, parameternya ya. Betul. Banyak, nggak cuma parameter lingkungannya, parameter penumpukan barangnya juga harus dipertimbangkan, kayak berapa maksimal dia di tiban antara satu jahe dengan jahe yang lain gitu kan ya. Iya. Ini satu lagi, Pak, terakhir. Kalau yang dari Aceh itu kan butuh 3 sampai 4 hari itu, Pak. Oh, betul. Nah, itu gimana, Pak? Eh Kita ngeceknya tadi dari kesehatan dari freshness-nya aja berarti iya, ya. betul. Iya. Jadi pada saat datang Saya terima aja dicek kita ya. terima aja dicek ya. pada saat diterima kita cek nih, oh ini masih segar, Oke. tidak timbul Berarti jamur. harus langsung segera diproses. Betul, diproses dalam Nanti ada waktu 2 kemungkinan hari. juga tidak semua diterima Pak ya. Ya betul. Iya, Banyak berarti kita reject. banyak reject ya. Banyak reject. Ya. Tapi rejectnya reject parsial atau reject satu Kadang satu gini, pengiriman? kan ada COA dari si incoming material, incoming bahan baku atau QC, bahwa sekian ditemukan yang reject, dari sekian banyak dinyatakan masuk syarat. Masuk syarat ya. Tapi begitu sekian banyak itu akan di-reject. Nah, tapi karena dari sisi manufaktur yang minta ini harus segera disiapkan, mempersiapkan permintaan sales, kadang kan kita nego, Pak. Ya. Ini seberapa persen bisa kita sortir apa tidak? Oh iya. Dan juga kalau misalnya yang di-reject misalnya 50% sendiri ya berarti kemungkinan cuma 50% yang bisa Betul, akan kita diolah tolak. ya. Betul. Ya. Artinya kan akan ada waktu tunggu. Ya. Iya. Gitu. Jadi cycle time produksinya mundur lagi, Pak. Oke. Lead time pengiriman ke distributor akan Benar. Sortingnya kan, grading itu betul, perlu waktu sorting, lagi kan grading. gitu ya. Betul. Milah-milahnya. kita khawatirkan sebagai manufaktur itu kan OOS itu, Pak. Iya. Out of supply. Atau supply. Ya, Begitu out of out of supply berarti potensi untuk bisa kita pasarkan berkurang, itu sudah sangat udah hilang. Ya. Ya. Oke. Nah, ini mungkin potensi Potensi kita penelitiannya bisa, sangat besar nih, Prof. bagaimana caranya maintain supaya produksi ini tetap berjalan gitu ya, dengan bahan banyak baku yang juga supply-nya juga sustain gitu ya. Itu yang betul. Dan karena itu jadinya jadi mata rantai kan, Pak. Iya, Supply dari- chain itu menjadi dari produksi sampai sangat ke logistik. penting, Iya, betul. Dan juga teknologi blockchain ini menjadi penting karena kalau misalnya diambil dari petani-petani misalnya gitu ya, nah kita harus tahu juga nih sumbernya sumber seperti dari mana, apa, iya. kualitasnya seperti apa gitu ya. Iya, Sampai di kita ini berarti misalnya ada penurunan kualitas, berarti kan mungkin di perjalanan ini ada masalah ya, karena waktu di awalnya dicek semuanya oke gitu misalnya ya. benar-benar. Karena apa namanya transportasi ini entah suhunya ya, ada penurunan, tidak terjaga suhunya terus atau mungkin goncangannya terlalu goncangan besar, dan ya. sebagainya ya. Akhirnya Iya, sampai betul. di Banyak Ekosin variasi. Iya. ada penurunan gitu ya.
Oke, ini celah penelitiannya ada Cukup besar ya cukup besar potensinya, ya. potensi penelitiannya. Ya. Baik, Pak Charles, terima kasih nih. Ya. Prof. Bembi juga, Ya. kita sudah sampai kebetulan di penghujung acara, gitu. Jadi pemirsa UGTV, ini sudah di akhir acara kita di UG Talk kali ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita dapat bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan kita semua. Amin. Sehat selalu dan semoga kita dapat berjumpa kembali pada episode-episode berikutnya. Saya Sandi Suryo Prayogo dan juga para narasumber, ada Pak Charles dan juga Prof. Bembi. Dan juga beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon izin untuk undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.